kehidupan hidup ini kan Habib, kalau kita lihat auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Lalu bagaimana kita bisa bekerja, mencari nafkah, membesarkan anak, keluarga. Padahal kita ini kan semuanya untuk ibadah. Makanya ada sebagian orang meninggalkan ini semua karena dianggap ini bukan ibadah, ini hanya akan menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Bagaimana pemahaman orang seperti ini? Nabi Muhammad SAW adalah al-kamil mukammal, orang yang paling sempurna dan disempurnakan. Sejatinya manusia ini memiliki dua pintu, pintu kepada Khalik dan pintu kepada makhluk. Kalau ada orang membuka pintu kepada Khalik tapi menutup pintu kepada makhluk, maka orang ini bukan kamil mukammal. Kenapa? Karena dia taksir fi imaratil ard. Tujuan manusia ini kan untuk memakmurkan bumi. Kalau kita kerjanya hanya di kamar wiridan saja, gimana mau makmur bumi ini? Mana dunia mau makmur? Mana dunia mau makmur gitu. Mana bisa mengentaskan kemiskinan hanya dengan kita berzikir semata-mata di dalam kamar. Kecuali kita aktop, kecuali kita anjab, kecuali kita memang posisinya memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk begitu. Tapi kita ini kan bukan wali, kita kuwali. Ya, kita ini bukan orang-orang yang katakanlah memang diposisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Bahkan Al-Kamil Al-Mukammal saja, mereka semua para aulia yang kita kenal seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau juga tetap bekerja, kemudian mencari nafkah. Al-Habib Muhammad Anis bin Ali bin Ali Al-Habsyi juga begitu, ke pasar Sidi. Sore baru ngajar Sahih Bukhari. Artinya di pasar juga bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, bukan artinya kita mengungkung diri. Akan tetapi Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani itu memberitahu bahwasanya apabila ada seseorang yang dia ini takut untuk bergaul dengan orang-orang yang salah, maka dia diperbolehkan untuk uzlah, sebatas untuk mensucikan. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, ini juga penting, mungkin harus saya sampaikan, supaya pekerjaan kita ini menjadi lillah, lelahnya menjadi lillah, maka pilihlah lingkungan yang baik. Alladzi dzakarakumullah ru'yatuh. Yang kalau kita lihat orang tersebut, kita jadi ingat kepada Allah SWT. Wa zada fi ilmikum mantikum. Dan kalau kita dengar dia bicara, nambah ilmu kita tentang Allah. Wa raghabakum fil akhirati amalu, dan menambah semangat kita untuk mencapai akhirat kalau kita melihat perbuatannya. Orang seperti ini kalau ketemu jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Kalau misalkan masih single, dinikahi, Ustaz. Ya, salam. Ya, karena kalau ketemu dengan Habib, ana ingat Allah. Masya Allah. Hati ana jadi takut kepada Allah. Masya Allah. Berarti orang begini pegang terus. Hadza min husni dzannikum. Insya Allah. Unik yang Habib sebut tadi, ada wali-wali yang pergi ke pasar, sorenya belajar mengajar Sahih Al-Bukhari. Jadi yang sebetulnya sekarang ini banyak menguzlahkan diri tanpa sebab, malah mungkin merasa wali ya. Ini lain ini ya. Wali murid, wali kelas. Wali kelas ini. Iya sih, jadi terkadang manusia ini dia lupa membersihkan hatinya dari suudzon kepada makhluk. Dan hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa kebanyakan orang-orang uzlah itu tanpa mursyid. Uzlah tanpa mursyid? Iya. Tanpa pembimbing? Jadi orang pengen berguru tapi ngawang aja gitu. Akhirnya man laisa lahu syekh kasyaitanu syekh. Nah, kalau orang nggak punya guru, maka gurunya siapa, Bu? Setan. Thariqah ngawuriyah. Iya, thariqah ngawuriyah gitu kan. Thariqah nyasariyah. Haluiyah. Akhirnya dia tidak sampai kepada Allah, malah dia berhalusinasi. Yang dilihat sebenarnya jin, dia mengaku melihat Nabi Muhammad. Nauzubillah. Yang dilihat dalam mimpinya sebenarnya syaitan, dia mengaku bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak bisa membedakan mana Syekh Abdul Qadir dengan jin. Tidak bisa. Dan ini bisa kita lihat dari kesehariannya. Jadi ya banyak orang itu tersesat karena berusaha untuk memperkuat aspek esoteris ataupun kekhusyuan secara pribadi, amal-amal personal, sehingga akhirnya dia lalai. Dia diuji. Syekh Abdul Qadir Jailani saja diuji, didatangi syaitan, kemudian dikatakan, ya Abdul Qadir ahlalna lakal haram. Semua yang halal sudah yang haram dihalalkan. Iya, Abdul Qadir, saya halalkan yang haram bagi kamu. Idhab anta ya la'in, minggat kamu wahai yang terlaknat. Jadi jangan GR dengan pujian manusia ini. Ini kadang-kadang kita juga ini, Ustaz Abdul Somad ya. Ini saya pakai rida, pakai sarung, pakai jubah, ini untuk menghormati antum. Allahu Akbar. Ya. Begitu ya, menghormati majelis ilmu. Karena kata Al-Imam Abu Hanifah,
azzimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Jadi besarkanlah imamah, pakai jubah, tidak apa-apa ya. Akan tetapi hakikatnya kita adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya yang pakai jubah dengan nggak pakai jubah, kalau sujud keningnya tetap menyentuh lantai. Allahu Akbar. Menarik sekali pembahasan kita bersama guru kita semua, Sayyidi Al-Habib guys. As-Segaf. Tapi segala yang muncul di benak kita, apa saja yang merusak ibadah ini, insya Allah kita akan bahas setelah kita nikmati santap sahur kita ini. Mumpung belum azan. Mumpung. Silakan Habib. Fadal. Ma'anakum.